Di zaman keterbukaan informasi ini, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyeleweng di dalam gereja. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Mengajarkan hal-hal yang tidak berdasarkan Alkitab, yang tidak sinkron dengan apa yang Alkitab ajarkan. Tetapi kita kadangkala dibius dengan bagaimana cara supaya hidup berkelimpahan, cara supaya sukses. Sama-sama ayat yang ke-31. 1, 2, 3, ya. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang berbahagia, yang telah membaca, merenungkan, serta memelihara dan melakukan firman yang telah kita baca pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini saya perlu menginformasikan dan memberitahukan kepada kita semua bahwa gereja ini hadir akan memberikan makanan-makanan rohani yang keras bagi kita semuanya. Berbeda dengan gereja-gereja yang lain yang mungkin kita dibius dengan ajaran-ajaran yang misalnya adalah teologi kemakmuran, atau misalnya adalah kita dibius dengan bagaimana cara hidup berkelimpahan, atau misalnya kita mendengarkan khotbah-khotbah bagaimana cara untuk mengatur keuangan dengan baik, atau misalnya kita mendengarkan khotbah-khotbah bagaimana kita menjadi orang yang berkelimpahan sebagai orang Kristen. Maka saya perlu memberitahukan bahwa gereja ini hadir akan memberikan tema-tema yang berat, makanan rohani yang berat bagi kita setiap jemaat Tuhan. Maka dengan demikian mari kita sungguh-sungguh terus untuk belajar firman Tuhan dengan benar. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Back to the Bible and to God. Kita kembali kepada Alkitab dan kepada Tuhan. Tema ini kita munculkan di ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 berkata di sana adalah para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umat menyukai demikian. Ayat yang ke-31 mengatakan, para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Ada kalimat di dalam itu mengatakan, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memberitahukan kepada kita di zaman sekarang ini, di zaman keterbukaan informasi ini, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyeleweng di dalam gereja. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, mengajarkan hal-hal yang tidak berdasarkan Alkitab, yang tidak sinkron dengan apa yang Alkitab ajarkan. Tetapi kita kadangkala dibius dengan bagaimana cara supaya hidup berkelimpahan, supaya bagaimana cara supaya sukses, bagaimana cara supaya kita boleh menjadi orang yang hebat. Saya katakan bahwa itu bukan dosa, tetapi jauh lebih penting kita harus mengerti kebenaran. Kita kembali kepada Alkitab dan kembali kepada doktrin-doktrin yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-31 dikatakan di sana bahwa tadi, dan umat menyukai demikian. Kita lihat pada saat ini ada begitu banyak jemaat-jemaat yang suka dengan ajaran-ajaran yang aneh, dengan pengajaran-pengajaran yang menyeleweng, dengan juga pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab, dan juga pengajaran-pengajaran yang salah, dan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Memang heran Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat di gereja-gereja, mungkin gereja-gereja besar, ada begitu banyak orang-orang yang suka dengan hal-hal yang demikian, yang keliru, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, supaya kita berhati-hati, supaya kita waspada, karena pengajaran-pengajaran itu ada muncul dalam berbagai macam, terutama pada zaman sekarang, keterbukaan informasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak, mungkin kalau saya ungkapkan di sini, ada begitu banyak pengajar-pengajar atau oknum-oknum tertentu, pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa mereka mendengarkan suara Tuhan langsung berbicara kepada dia. Apakah benar demikian? Mungkin juga kita pernah mendengar bahwa saya mendengar suara Tuhan, akan terjadi kiamat tahun sekian, bulan sekian, jam sekian. Padahal firman Tuhan katakan, tidak ada satu orang pun yang tahu
kapan hari kiamat. Tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mengklaim bahwa Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbisik kepada saya dibawa ke surga dan terus dibawa ke neraka. Tentu ini adalah ajaran-ajaran yang keliru dan menyeleweng daripada Alkitab. Sama seperti ayat yang ke-31. Dikatakan tadi di sana bahwa para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu waspada dan juga berhati-hati dalam semua informasi yang kita terima dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, itu tertulis di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-6. Di sana berbunyi bahwa jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Lebih lanjut dalam Wahyu dikatakan pasal 22 ayat yang ke-18. Berbunyi demikian, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Dari kitab ini artinya adalah dari Alkitab yang kita punya. Di situ dikatakan, jika seorang menambahkan suatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab-kitab ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya firman Tuhan dengan jelas, dengan gamblang dikatakan kepada para oknum-oknum pendeta atau gereja-gereja tertentu. Firman Tuhan katakan, jangan pernah ditambahkan atau dikurangi firman Tuhan yang kita punya pada saat ini. Tapi seringkali itu diabaikan. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan apa kata Alkitab.